Kita masih berbicara tentang masalah at-tawakkul 'ala Allah. Kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa tawakul artinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan tasabbub atau ittikhazul asbab, melakukan usaha yang bisa menyebabkan apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, misalnya kalau kita bertawakal dalam masalah rezeki, maka secara zahir kita bekerja, tetapi dalam hati kita menyerahkan urusan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihil Bukhari min haditsil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Lan iku ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari min haditsil Miqdam saking hadis Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Qala ma akala ahadun, dawuh sapa Rasulullah, ma akala ora mangan sapa ahadun wong suwiji ta'aman ing panganan qattu babar pisan khairan luweh bagus min ayyakula tinimbang sangking yen to mangan sapa wong min amali yadaihi sangking amal utawa penggawean tangan lorone wong. Wa kana lan ana sapa Dawudu Nabi Dawud iku la yakulu ora mangan sapa Nabi Dawud, ora dahar sapa Nabi Dawud illa min amali yadaihi kejaba sangking amal tangan lorone Nabi Dawud. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala amba'ana Abu Abdullah al-Hafiz qala akhbarani Ja'far ibn Muhammad ibn Nusairin qala haddatsani al-Junaid qala sami'tu as-Sariyya yadhummul julusa fil masjid. Sami'tu waskrungu sapa ingsun as-Sariyya ing as-Sari yadhummu nacat utawa nyela sapa as-Sari al-julusa ing lungguh fil masjid ing dalam masjid al-Jami'. Wa yaqulu lan ngucap sapa as-Sari ja'alu waslata'aken sapa wong akeh al-masjida ing masjid al-Jami'a masjid Jami' hawanita ing pira-pira warung laisa kang ora ana iku laha ketuwe hawanit abwabun utawi pira-pira lawang. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi bi isnadihi an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala dinuka qala wasdawuh sapa Abu Bakar dinuka utawi agama sira iku lima'adika kanggo akhirat sira wa dirhamuka lan utawi dirham sira iku lima'asyika kanggo kehidupan penguripan sira wala khaira lan ora ana kebagusan iku maujud fi mri'in ing dalem wong suwiji bila dirhamin kelawan tanpa dirham. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala amba'ana Abu Abdullah al-Hafiz qala akhbarani Ja'far bin Muhammad al-Khawwas qala amba'ana Ibrahim bin Nasr al-Mansuri qala sami'tu Ibrahim
ibn Basharin khadima Ibrahim bin Adhama qala sami'tu Aba Aliyin Al-Fudail bin Iyad yaqulu ngucap sapa Al-Fudail ibn Iyad libnil Mubarak maring ibnil Mubarak, anta utawi sira iku tak muruna perintah sapa sira ing kita bizuhdi kelawan zuhud wa taqalluli lan nyetitikne mangan wa taqalluli lan nyetitikne bondo utawa mangan wal bulghati lan perintah sederhana ing dalam penguripan wa nara kalan ningali sapa kita ing sira iku takti teka sapa sira bil badai kelawan pira-pira barang dagangan min biladi Khurasan saking pira-pira negara Khurasan ilal baladil haram maring daerah al haram kaifa halih apa za iki wa antalan utawi sira iku tak muruna perintah sapa sira ing kita bi khilafi dza kelawan nulayani iki. Faqala Ibnul Mubarak nuli dawuh sapa Ibnul Mubarak ya Aba Aliyin Aba Ali ana utawi ingsun iku af'alu nglakoni sapa ingsun dza ing iki li asuna krana jaga sapa ingsun pihak kelawan badai atau kelawan harta badai wajhi ing wajah ingsun wa ukrima lan mulyaaken sapa ingsun pihak kelawan bondo irdi ing kehormatan ingsun wa asta'ina lan amrih tulung sapa ingsun pihak kelawan bondo ala taati rabbi ing atase ketaatan maring pangeran ingsun la ara ora ningali sapa ingsun lillahi ketuwe Allah haqqan ing hak illa sara'tu kejaba cepet-cepet sapa ingsun ilaihi maring haqqan hatta aquma sehingga jumeneng sapa ingsun bihi kelawan haqqan. Faqala mangka nuli dawuh lahu maring Ibnul Mubarak sapa Al-Fudail ya Ibnul Mubarak Ibnul Mubarak ma ahsana betapa baguse apa za iki intamma lamun sempurna apa za iki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang masalah at-tawakkul 'ala Allah. Kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa tawakul artinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan tasabbub atau ittikhazul asbab, melakukan usaha yang bisa menyebabkan apa yang kita inginkan itu tercapai. Misalnya kalau kita bertawakal dalam masalah rezeki, maka secara zahir kita bekerja, tetapi dalam hati kita menyerahkan urusan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal kesehatan, maka secara zahir kita melakukan tasabbub, misalnya dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga makanan yang sehat. Secara zahir seperti itu, dalam hati kita menyerahkan urusan kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hal misalnya kesembuhan penyakit, maka secara zahir kita minum obat, kita berobat di dokter atau berobat di apa yang sesuai dengan syara. Kemudian dalam hati kita serahkan urusan sakit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan kita
atau tidak kesembuhan kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah yang menciptakan kesembuhan, Allah yang menciptakan kesehatan, Allah yang menentukan rezeki seseorang. Urusan keselamatan kita misalnya, maka secara zahir kita berhati-hati. Kalau kita naik kendaraan, maka kita berhati-hati sesuai dengan prosedur dalam berkendaraan. Secara zahir, misalnya, ya kita membawa alat-alat yang bisa menjadikan kita aman. Misalnya kalau malam hari misalnya gelap, ya kita pakai lampu, pakai senter misalnya. Kalau memang kita orang yang banyak ancaman misalnya, maka kita bawa bodyguard misalnya yang menjaga diri kita. Lah ini adalah secara zahir, tetapi dalam hati kita itu menyerahkan semua seluruh keselamatan kita, keamanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya at-tawakkul 'ala Allah. Jadi dia adalah bersifat qalbi, letaknya di dalam hati, sementara secara zahir kita melakukan tasabbub, melakukan sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab rizki, sebab-sebab sembuh, dan sebab-sebab dari sebab-sebab adi yang Allah ciptakan dari seseorang itu memperoleh apa yang diinginkannya. Misalnya dalam belajar ilmu agama, secara zahir kita rajin, kita menghafal, kita murajaah, kita hadir di kelas secara zahir. Kita berusaha untuk melakukan sebabnya seseorang itu memperoleh ilmu. Tetapi urusan apakah kita nanti menjadi orang berilmu atau tidak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta khaliqu, Allah pencipta manfaat, dan Allah pencipta madharat. Sesuatu yang bermanfaat untuk kita, Allah yang menciptakannya, dan sesuatu yang membahayakan untuk kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakannya. Karena itulah maka seorang mukmin dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan at-tawakkul, at-tawakkul 'ala Allah. Bukan seseorang kemudian tidak melakukan tasabbub. Karena sebagian orang memahami tawakul itu tidak melakukan tasabbub. Tetapi tawakal itu diartikan sebagai pasrah tanpa usaha, pasrah tanpa melakukan sebab. Maka ini enggak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini, dan juga yang disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin disebutkan bahwa beliau bersabda, apabila seseorang itu mengambil tali, kemudian dia pergi ke gunung, di sana di gunung, di pegunungan ada hutan, di sana dia cari kayu bakar, kemudian pulang dia dengan menggendong kayu bakar itu di punggungnya, kemudian dia menjual kayu bakar itu, dari situ dia beli makanan untuk menghidupi dia dan istri dan anak-anaknya, maka dikata Nabi khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta-minta orang, daripada dia meminta-minta orang lain, maka dia bekerja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang pagi hari ini kita bahas, itu juga menunjukkan tentang pentingnya seseorang itu melakukan tasabbub, tawakkul 'ala Allah di dalam hati, tetapi secara zahir dia melakukan sebab-sebab, sebab-sebab yang dalam hal ini adalah sebab dari rizki. Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Raziq, Allah adalah alladzi yusilul arzaq li'ibadihi, Allah yang memberikan rizki kepada para hambanya, dan Allah telah menentukan rizki bagi setiap orang.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, tidak ada sesuatu yang melata di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan rizkinya. Semuanya sudah ada jatah rizki bagi seseorang. Nah, tetapi dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, menyampaikan rizki kepada para hambanya, maka ini dengan sebab-sebab. Nah, dengan sebab ada seseorang mendapatkan rizki dengan sebab dia berjualan, dia berdagang, membuka toko, sehingga kemudian dia mendapatkan rizki dari Allah. Ada sebagian orang yang dia mendapatkan rizki dari Allah dengan sebab dia ke sawah, dia menanam tanaman di sawah, sehingga Allah memberikan rizki yang melimpah kepada orang tersebut. Ada orang yang diberikan rizki dengan keterampilan yang dia miliki. Dia misalnya menjahit, atau dia misalnya memiliki keterampilan untuk membangun rumah dan sebagainya. Itu adalah segala macam profesi-profesi. Dengan sebab profesi-profesi itu dan pekerjaan-pekerjaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki seseorang. Dan ini nyata bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Karena ternyata tidak setiap orang yang buka toko itu kemudian dapat rizki yang banyak. Nah, tidak setiap orang yang misalnya menanam tanaman itu juga rizkinya sama. Tidak selalu seperti itu. Ada banyak orang yang rizki misalnya sawahnya sama, ukurannya sama. Misalnya sama-sama 1 hektar. Yang ini si fulan, si A, ini sawahnya 1 hektar. Si B sawahnya 1 hektar. Ditanami dalam waktu yang sama, ditanami padi, misalnya dalam waktu yang sama. Diobati dengan obat yang sama. Jenis tanamannya juga sama. Tetapi ketika panen itu bisa berbeda. Perbedaannya bisa jauh. Yang satu bisa dapat hasil yang melimpah, yang satu bisa mendapatkan hasil yang sedikit atau bahkan bisa gagal panen. Itu bisa terjadi. Dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa rizki itu Allah yang menentukan, bukan sebab yang kita lakukan, bukan usaha yang kita lakukan, tetapi memang usaha itu menjadi sebab dari Allah mendatangkan rezeki kepada seseorang. Tetapi bukan sebab itu yang menciptakan rezeki. Ada sebagian orang membuka toko misalnya. Tokonya toko yang sama, toko baju misalnya. Di tempat yang sama-sama strategisnya. Tetapi yang satu laris manis, yang satu jarang ada yang datang misalnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa bukan usaha itu yang menciptakan rizki, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala huwar razzaq. Allah ta'ala huwaladzi yusilul arzaq li'ibadihi. Allah yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Ini banyak kita saksikan. Banyak kita saksikan. Sebagian orang niru-niru. Oh, itu usahanya begini lancar. Oh, kalau begitu saya juga usaha yang sama. Ternyata tidak lancar. Ada seseorang yang dia hanya usaha dengan usaha yang kecil, tetapi kemudian memperoleh hasil yang sangat besar karena memang Allah berkehendak memberikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang besar. Ada orang yang usaha dengan modal yang besar, tetapi kemudian hasilnya kecil, dia merugi dan seterusnya. Nah, ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya usaha memang tidak menciptakan rezeki. Sebab itu tidak menciptakan musabbab, karena pencipta sabab adalah Allah dan pencipta musabbab adalah Allah. Allah khaliqul asbaba wal musabbabat. Allah yang menciptakan sebab-sebab dan yang menciptakan akibat dari sebab tersebut. Sebagaimana yang sering kita jelaskan dalam tauhid,
bahwasanya ketika seseorang itu makan, misalnya, ketika seseorang itu makan kemudian kenyang, maka yang menciptakan kenyang itu bukan makan. Tetapi makan ini hanya sebab yang Allah ciptakan untuk menciptakan makhluk yang lain, yaitu kenyang. Allah yang menciptakan sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan musabbab. Karena itu ada seseorang yang makan dalam ukuran yang banyak tapi enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan kenyang. Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, tetapi tidak terbakar. Kenapa? Karena panasnya api itu penyebab dari terbakar, tetapi dia bukan pencipta terbakar. Dan sebab tidak menciptakan terbakar. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan terbakar, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar. Karena memang pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hal ini, dalam hal kita misalnya mencari rezeki dengan bekerja dengan berbagai profesi, misalnya dengan berbagai macam pekerjaan, itu semuanya adalah sebab-sebab dari rezeki. Tetapi penentu rezeki, yang menyampaikan rezeki, Ar-Razzaq, Ar-Razik, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu dengan melakukan usaha yang sederhana dan kecil, tetapi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting di sini bagi seseorang adalah dalam hatinya dia tawakal kepada Allah, dalam zahirnya dia melakukan usaha sekecil apapun. Ada gerakan, ya, ada gerakan. Seperti halnya burung. Burung itu dia bentuknya saja kecil. Burung itu kecil. Kemudian di setiap pagi hari dia nggak punya toko, dia nggak punya sawah, ya kan? Burung itu. Tapi dia pokoknya kalau pagi dia keluar, kemudian pada sore hari itu dia sudah pulang dalam keadaan kenyang. Yang penting gerak. Yang penting dia ada terbang. Kalau dia cukup misalnya di rumah saja, di sarangnya saja nggak keluar, tentu dia tidak akan mendapatkan makanan. Tetapi karena dia setiap pagi itu dia keluar, maka ketika pulang dia pun dalam keadaan kenyang. Seperti halnya misalnya kita melihat yang di tembok itu, cecak misalnya. Cecak, bahasa Indonesianya cicak, ya. Cecak di dinding misalnya. Dia nggak punya sawah, nggak punya toko, ya kan? Dia juga nggak punya usahanya, nggak jelas. Cuman dia jalan aja dari satu tempat ke sana kemari, ke sana kemari. Itu saja yang dilakukan, maka Allah mendatangkan rezeki kepadanya. Kemudian ada lamuk misalnya yang kecil, tiba-tiba datang langsung dimakan. Itu adalah usaha yang dilakukan, tasabbub yang dilakukan oleh cicak. Sementara yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang hendaknya melakukan itu, melakukan tasabbub, melakukan sebab-sebab rezeki, sesederhana apapun itu, sekecil apapun itu, karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca hadis berikutnya. Hadis ini yang juga menunjukkan pentingnya ada usaha zahir yang disebut dengan tasabbub tadi. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu
Tidaklah seseorang itu memakan makanan yang lebih baik dari dia makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Jadi yang paling baik, yang paling baik kalau seseorang itu memakan makanan, bahwa makanan yang dia makan itu adalah hasil dari kerja dia sendiri. Dia bekerja misalnya bertani, kemudian dari hasilnya itu dia makan. Dia misalnya bekerja sebagai pedagang, kemudian dari hasil dagangannya itu hasilnya dia makan. Dia bekerja sebagai penjahit, kemudian dari hasilnya itu dia memakan. Jadi makanan yang dia makan adalah hasil dari jerih payah kerja yang dia lakukan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wa kana Dawudu la ya'kulu illa min amali yadayhi. Dan Nabi Dawud alaihi salam itu tidak makan kecuali dari pekerjaan kedua tangannya. Artinya hasil dari pekerjaan kedua tangannya. Jadi itu seorang nabi. Seorang nabi. Kita tahu seorang nabi itu adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia secara umum itu adalah para nabi. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan, Allah utamakan atas alam semesta. Mereka adalah afdalul makhlukat, seluruh para nabi. Meskipun begitu Nabi Dawud alaihissalam yang nabi dan juga rasul, turun kepada beliau kitab Zabur, beliau bekerja. Beliau juga bekerja secara lahiriah, secara fisik itu beliau bekerja. Nah, ini terkadang kita kalau seperti ini hendaknya kita terkadang malu, kadang seseorang itu hanya sebagai ustadz biasa tetapi tidak bekerja, tetapi mengharapkan sesuatu yang tidak jelas misalnya. Nabi Dawud alaihissalam beliau bekerja. Beliau seorang haddad. Haddad itu tukang besi. Itu pekerjaan beliau. Artinya karena salah satu mukjizat dari Nabi Dawud alaihissalam, besi di tangan beliau itu seperti kain atau seperti kertas yang bisa yang lunak yang lunak di tangan beliau itu. Beliau kalau memakai misalnya membuat pedang atau membuat baju besi, maka tidak perlu dipandai, dibakar dengan api, dipukul-pukul dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu untuk Nabi Dawud. Tetapi kalau beliau membuat baju besi, maka dengan tangannya ini lunak, besi itu lunak di tangan Nabi Dawud alaihissalam. Dan pekerjaan beliau itu adalah haddad, sebagai tukang besi, artinya dia membuat pakaian besi dan sebagainya dengan tangannya. Nah, dari situ beliau kemudian makan. Dari hasil pekerjaan beliau itu beliau makan. Padahal beliau bukan hanya nabi dan rasul, kita tahu beliau juga seorang raja. Artinya harta benda beliau juga banyak, tetapi yang untuk makan beliau itu beliau berasal dari hasil pekerjaan tangan beliau sendiri. Nabi Dawud alaihissalam. Bahkan beliau juga bukan hanya itu, beliau meskipun seorang raja, beliau juga berpuasa yang sekarang kita sebut sebagai puasa Dawud. Beliau itu berpuasa sehari, kemudian enggak berpuasa sehari. Jadi hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak, besoknya puasa lagi. Itu namanya puasa Dawud. Nah, kita bisa mengamalkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut bahwa puasa ini adalah puasa yang termasuk afdol, yaitu apabila seseorang puasa seperti puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi meskipun beliau raja, orang yang kaya raya, seorang nabi dan rasul, tetapi ternyata beliau bekerja. Dan beliau juga
berpuasa yang menunjukkan kezuhudan beliau. Nabi Idris alaihissalam itu juga bekerja. Nabi Idris alaihissalam itu adalah seorang penjahit. Beliau bekerja sebagai penjahit. Dan juga para nabi dan para ulama seperti Imam Abu Hanifah, para ulama-ulama besar itu mereka juga bekerja. Mereka memiliki profesi tertentu untuk menghidupi kehidupan beliau di dunia ini. Jadi meskipun mereka adalah para aulia, meskipun mereka adalah para solihin, mereka orang-orang yang bertakwa, tetapi mereka secara zahir itu melakukan tasabbub. Hatinya tidak diragukan bahwa mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya tawakal kepada Allah itu tidak bertentangan dengan melakukan usaha atau sebab. Karena sebagian itu mencela kerja dengan alasan tawakal. Udah nggak usah kerja-kerja gitu, tawakal saja kita kepada Allah. Kamu kenapa keluar dari rumah? Kata dia, keluar dari rumah kok pakai senter? Meskipun gelap, tawakal saja kepada Allah. Kalau waktunya mati kan mati, nanti kalau waktunya selamat akan selamat. Tawakal kepada Allah. Ada seseorang ngebut di jalan, nggak ngikuti aturan jalan lalu lintas, nanti dibilang kamu nanti celaka nanti. Kita tawakal saja kepada Allah misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia tidak melakukan sebab. Dia tidak melakukan sebab-sebab keselamatan. Dia tidak bekerja. Dia tidak belajar, misalnya santri, kamu kok malas-malasan, tidur-tiduran, jarang belajar. Saya tawakal saja kepada Allah. Ini adalah ungkapan yang keliru, ungkapan yang tidak tepat. Kita serahkan urusan kepada Allah dengan sebagai makna dari tawakkul ala Allah, itu letaknya di dalam hati. Sedangkan secara fisik itu kita melakukan tasabbub. Jadi kita melakukan sebab-sebab itu. Nah, dan ini disebutkan para nabi saja bekerja untuk mendapatkan rezeki untuk mereka makan. Para aulia saja bekerja, yang apabila mereka itu berdoa, maka akan berdoa, misalnya Allah akan mengabulkan doa-doanya, mustajab doa mereka. Tetapi mereka pun meneladani, memberikan teladan, mereka juga bekerja secara zahir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika sakit mereka juga berobat, juga minum obat, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis berikutnya, ini perkataan dari para ulama, yaitu As-Sari Al-Junaid mengatakan bahwa saya pernah mendengar As-Sari itu mencela duduk-duduk di masjid jami', dan mengatakan mereka menjadikan masjid jami' itu sebagai warung yang nggak ada pintunya. Jadi mereka bermalas-malasan, tidak bekerja. Ini yang dimaksud, mereka tidak bekerja, tetapi hanya berada di masjid saja. Jadi nggak mau kerja, tetapi dia hanya di masjid setiap hari, waktu-waktunya di masjid, tanpa dia melakukan sebab dari rizki, untuk mendapatkan rizki penghidupan di dunia ini. Karena untuk di dunia ini seseorang kan perlu perlu makan. Untuk dia makan, apalagi kalau punya istri dan punya anak, banyak lagi anaknya, maka dia kan perlu makan untuk dia dan makan untuk istri dan anak-anaknya. Maka secara zahir dia melakukan sebab-sebab dari mendapatkan rezeki itu, yaitu berupa bekerja misalnya. Meskipun sebab dari datangnya rezeki seperti yang kemarin kita sampaikan, tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi melakukan usaha-usaha
yang bersifat ukhrawi atau bersifat agama itu juga bisa mendatangkan rezeki atau bisa menjadi penyebab datangnya rezeki. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dinuka lima'adika wa dirhamuka lima'ashika wala khaira fimri'in bila dirhamin. Agama kamu itu adalah untuk akhirat kamu, sedangkan uang kamu, dirham kamu itu untuk kehidupan kamu di dunia. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang dengan tanpa dirham, tanpa adanya uang. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang kaya raya, terkenal dengan kaya raya, tetapi ketika beliau telah masuk Islam, maka seluruh harta bendanya beliau peruntukkan, beliau berikan untuk kepentingan dakwah Islam. Tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq itu kelas tinggi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Abu Bakar ketika semua hartanya diberikan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana dengan keluarga kamu, istri dan anak-anak kamu? Kok semua harta diberikan untuk dakwah Islam? Beliau menjawab, saya serahkan istri dan anak-anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah beliau kemudian tidak bekerja? Ya tetap beliau bekerja. Beliau orang yang kaya raya. Artinya harta yang beliau hasilkan itu untuk dakwah, untuk kepentingan dakwah. Nah, beliau mengatakan dinuka lima'adika. Agama kamu itu adalah untuk akhirat kamu. Wa dirhamuka lima'ashika. Artinya jangan kita dalam urusan agama ini dibalik. Jadi jangan sampai dinuka lima'ashika. Jangan sampai agama kamu itu untuk penghidupan di dunia kamu. Jadi kalau kita beramal akhirat itu ya untuk akhirat saja, bukan untuk kepentingan dunia. Kalau kita misalnya mengajar, ini kan jihad fisabilillah, kita mengajar ilmu-ilmu agama, ya ini untuk apa ini? Untuk akhirat kita, bukan untuk apa? Bukan untuk cari uang, bukan untuk cari harta, bukan untuk makan. Nah, seseorang berprofesi sebagai ustadz, berprofesi sebagai kiai. Apa profesi kamu? Saya kiai profesi saya. Dari situ saya misalnya mengambil uang untuk menghidupi diri saya dan istri dan anak-anak saya. Ini apa? Dengan pengertian kalau seseorang itu berjuang untuk agama, itu semestinya bukan untuk apa? Bukan untuk kehidupan, untuk penghidupan, mencari ekonomi kehidupan di dunia. Jadi agama kita ini adalah untuk akhirat kita, untuk kepentingan akhirat, tidak untuk kehidupan di dunia ini. Kalau kita melakukan misalnya perjuangan untuk agama, atau kita misalnya mengajar, kita melakukan, kita beribadah, kita sholat, kita puasa, itu semuanya adalah untuk akhirat kita. Itu untuk akhirat kita. Nah, untuk penghidupan dunia, maka kita melakukan bekerja untuk mendapatkan misalnya harta atau uang. Dari situ kemudian kita menghidupi diri kita dan keluarga kita. Itu siapa yang mengatakannya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La khaira fi mri'in bila dirhamin. Kalau seseorang itu enggak memiliki uang, enggak memiliki harta, itu sulit ya, sulit. Seorang dai pun, seorang dai, seorang muballigh, seorang guru, seorang pejuang misalnya, enggak punya harta, gimana dia mau berjuang? Akan sulit ya, akan sulit. Di samping tidak ada biaya untuk berjuang, lalu bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Bagaimana dengan penghidupan dia? Nanti kecenderungannya, meskipun ini tidak menvonisnya, tidak memastikan,
Tetapi secara umum kalau seseorang itu berjuang di satu sisi, tetapi nggak ada pemasukan keuangan untuk dirinya dan untuk penghidupan dia dan keluarganya, itu ya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Kalaupun berjalan, nanti akan terbalik, akan menjadi dinuka lima asyika. Agama kamu itu dijual untuk penghidupan di dunia. Sulit nanti untuk ikhlasnya lillahi ta'ala di dalam berjuang, itu akan menjadi sulit. Kalau kita kita punya sawah, kita punya toko misalnya, kita punya usaha yang bisa mendatangkan uang. Ini adalah untuk dunia, untuk duniaku. Sementara saya berjuang lillahi ta'ala, saya tidak mengharapkan pemberian dari seseorang dari apa yang aku lakukan. Kan enak yang seperti itu. Karena apa? Dia sendiri untuk kehidupan dia di dunia dan untuk keluarganya sudah ada usaha yang lain, yang duniawi ini. Sementara ketika dia berjuang untuk agama, maka dia bisa memurnikan niatnya semata-mata lillahi ta'ala, bukan untuk mencari penghidupan dunia. Makanya Sayyiduna Abu Bakar mengatakan wala khaira fi imri'in bila dirhamin. Bayangkan misalnya seorang pejuang, dia super miskin misalnya, nggak ada pemasukan, nggak ada yang memberikan, nggak ada pemasukan uang dari mana saja, sementara dia punya istri, dia punya anak-anak misalnya. Kemudian apa? Kemudian di situ dia di satu sisi dia berjuang, maka sulit bagi dia untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Paling dia ketika nanti bisa terjadi, artinya tidak memastikan, namanya bisa terjadi. Seseorang kemudian dia menghadiri pengajian, dalam hatinya pengen nanti kalau pulang dapat amplop yang ada isinya misalnya, bukan amplop saja tetapi yang ada isinya, dari situ saya bisa beli makan, dari situ saya bisa ngasih istri saya dan anak saya dan sebagainya. Akan bisa seperti itu kan niatnya. Kalau seseorang itu memang nggak ada kerjaan dia yang lain untuk penghidupan dunia dia. Kalau seorang nabi tadi dikatakan para nabi saja dia bekerja secara zahir, dia bekerja, sehingga perjuangan dia untuk agama itu murni untuk akhirat dia, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Sekali lagi, dia berjuang untuk agama bukan untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Bukan dibalik kebanyakan sekarang perjuangan dia untuk agama itu adalah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya di dunia ini. Kalau seperti itu tentu di sini bermasalah untuk dirinya, kerugian untuk dirinya. Kecuali apabila ada seseorang itu memang ada seseorang yang menanggung kehidupan dia agar dia bisa fokus dalam dakwah dan tidak berpikir tentang imbalan duniawi misalnya. Ada organisasi atau ada seseorang yang kaya misalnya, kemudian menanggung kehidupannya. Udah, kamu sekarang fokus saja dalam dakwah, nggak usah mikir tentang ekonomi. Semua penghidupan ekonomi kamu dan lainnya kita cukupi misalnya. Atau organisasi, dalam sebuah organisasi dakwah, misalnya di NU atau di organisasi dakwah lainnya. Kemudian apa? Organisasi itu menjamin kepada dia penghidupan dia, asal dia bisa fokus dengan dakwahnya, sehingga dia tidak berpikir tentang mencari harta atau mencari uang untuk menghidupi diri dan keluarganya.
Nah, ini juga tidak masalah jika itu dilakukan. Tetapi jika tidak, misalnya nggak ada, seperti pada zaman sekarang. Zaman sekarang siapa yang membiayai dakwah? Jarang orang kaya misalnya yang terdetik hatinya seperti Abu Bakar, seperti Utsman, yang mau memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah. Mungkin 1.001 atau bahkan 1.000.001 dari yang ada, yang mau seperti itu. Organisasi pun sekarang juga, organisasi pun mereka tidak memiliki kemauan atau tidak memiliki harta untuk bisa menghidupi atau menjalankan dakwahnya dengan memfokuskan para dai-nya dengan dakwah, tidak kemudian berpikir tentang penghidupan dunia. Itu juga sangat jarang sekali ada. Kalau ada justru mereka yang sudah mereka yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya orang Wahabi itu dai-dainya itu mereka nggak perlu bekerja. Mereka sudah dijamin penghidupannya, rumahnya, kendaraannya, makan anak-anaknya itu sudah dijamin. Katanya seperti itu kalau orang Wahabi itu. Sehingga dakwahnya bisa fokus. Kita kelabakan untuk bersaing dengan mereka karena mereka fokus sementara kita tidak fokus dalam berdakwah. Bahkan kalau semakin banyak anaknya, semakin banyak jaminannya, semakin banyak istrinya juga semakin banyak harta yang mereka terima. Nah, itu sebenarnya pada masa sekarang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibutuhkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, yang mau berjuang dengan harta mereka dalam rangka untuk menjalankan dakwah. Apalagi pada masa sekarang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tantangannya sangat berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, dinuka lima adika wa dirhamuka lima asyika wala khaira fi mri'in bila dirhamin. Seorang pejuang kalau nggak punya harta juga sulit, karena berjuang itu membutuhkan harta. Bukan hanya membutuhkan dalam rangka untuk perjuangannya, tetapi juga agar dalam berjuang itu dia bisa murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjual agama untuk cari ekonomi untuk penghidupan dia dan keluarganya. Seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang. Bahkan ada yang memasang tarif, saya mau ngaji kalau dibayar sekian misalnya. Jadi untuk penghidupan dunia. Meskipun tidak semuanya yang memasang tarif untuk kepentingan diri dan keluarganya. Ada juga yang untuk kepentingan pondoknya dan seterusnya. Tetapi hal yang seperti itu terlihat secara zahir itu tidak etis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah perkataan dari Ibnul Mubarak, atau antara Al-Fudail Ibnu Iyad dan Ibnul Mubarak. Al-Fudail ini heran dengan Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan, ini sama-sama orang soleh, mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, kamu memerintahkan kami untuk zuhud, menyedikitkan harta dan hidup secara sederhana. Kamu memerintahkan begitu. Tetapi kami melihat engkau itu membawa harta dagangan yang banyak dari negeri Khurasan ke Baladil Haram. Ini kok enggak cocok gitu menurut menurut Al-Fudail bin Iyad. Di satu sisi engkau memerintahkan kami untuk zuhud, untuk menyedikitkan harta, tapi di sisi lain engkau sendiri sepertinya kok numpuk-numpuk harta. Sepertinya kok
mengumpulkan banyak harta. Ini bagaimana ini? Antara perintah dan yang dipraktekkan itu kok beda. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya Aba Ali, aku melakukan ini, artinya beliau kan bekerja ya. Siapa? Abdullah ibn Mubarak itu bekerja. Dia berdagang. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, aku melakukan ini untuk menjaga wajahku dan memuliakan irdi, yaitu jadi dalam rangka untuk menjaga kehormatanku, memuliakan kehormatanku, dan untuk menolong ketaatanku kepada Allah. Artinya untuk bekal sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang saya cari itu adalah untuk membantu saya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan aku, meskipun saya punya harta ini, saya tidak melihat hak Allah kecuali saya bersegera melakukannya. Artinya kewajiban yang aku lakukan maka akan segera aku lakukan, tidak akan saya tinggalkan. Dengan harta yang banyak yang aku miliki, saya apapun yang menjadi kewajiban saya, yang menjadi hak Allah atas saya, maka saya bersegera melakukannya. Jadi harta yang saya miliki, harta yang saya kumpulkan itu adalah dalam rangka untuk membantu saya dalam berjuang, di dalam beribadah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan kewajiban saya kepada Allah. Itu kata Abdullah ibn Mubarak. Kemudian Al-Fudail mengatakan, ya Ibnal Mubarak ma'ahsanadza intammadza. Betapa indahnya wahai Abdullah bin Mubarak jika ini itu bagus dari sisi penghidupan dunia, ekonomi dia bagus, kemudian ekonomi yang dia kumpulkan itu digunakan untuk membantu dia dalam berjuang, digunakan dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya jika seperti itu. Semua orang jika seperti itu. Satu sisi dia punya pekerjaan, menghasilkan harta, dengan hartanya kemudian dia gunakan untuk beribadah, dia gunakan untuk untuk memperjuangkan agama Allah. Ini sesuatu hal yang sangat indah. Berbeda seseorang yang nggak punya, hartanya nggak punya, kemudian dia berjuang melakukan ketaatan, itu pun akan terasa kurang karena tidak sepenuhnya, tidak bisa maksimal dia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia memerintahkan, ayo kita sedekah, dia sendiri nggak bisa sedekah. At'imin nas, beri makan manusia, sementara dia ngasih makan istrinya saja kesulitan misalnya. Dia memerintahkan zakat, dia sendiri nggak berkewajiban mengeluarkan zakat karena dia termasuk fuqara, masakin misalnya. Dia mengajarkan haji, dia tidak bisa haji karena nggak punya harta, dan seterusnya. Jadi terasa kurang indah apabila seseorang itu tidak didukung oleh ekonomi yang mapan juga dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Yang tidak benar apabila seseorang itu mengumpulkan harta benda, kemudian hatinya ada ta'alluq terhadap harta itu sehingga dia melalaikan kewajibannya kepada Allah. Maka itu sesuatu yang tidak benar. Zuhud itu artinya tidak ada keterkaitan hati dengan harta benda yang dimilikinya. Sehingga zuhud itu tidak disyaratkan harus miskin. Orang kaya bisa zuhud. Nabi Sulaiman alaihissalam zahid. Beliau kaya raya tetapi beliau orang yang zuhud. Hatinya tidak ada ta'alluq, tidak ada keterkaitan dengan harta. Tidak mencintai harta itu. Secara zahir memiliki harta, tetapi karena tidak ada kecintaan terhadap harta, sehingga harta yang dimilikinya itu bisa digunakan dalam ketaatan dan dalam perjuangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.